lagi. Kakak ditemani oleh adik-adik dari GPD Yehuda Ben Hill. Kita kenalan dulu ya adik-adik yang di rumah. Pertama ini ada adik siapa namanya? Hai, perkenalkan aku adik Justin. Hai adik Justin. Yang kedua ada adik siapa namanya? Felicia. Hai adik Felicia. Nah yang terakhir ada adik siapa namanya? Daniel. Hai adik Daniel. Nah yang di rumah sudah siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan? Oke, kalau sudah siap, yuk kakak undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita mau angkat sebuah lagu pujian, yaitu Walau Tak Dapat Melihat. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik.
bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh ada pada saat hari ini. Ini semua karena berkat dan anugerah dari Engkau. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kau berkati adik-adik sekolah minggu, Kau berkati juga kakak-kakak sekolah minggu, Kau berkati juga jaringan internet yang akan kami pakai untuk menyaksikan ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mulai. Kau berkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kau pimpin ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Adik-adik tetap kakak undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Adik-adik yang di rumah sudah siap bukan? Oke, kita angkat sebuah lagu pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Adik-adik kita nyanyi bareng-bareng, pakai gerakan juga boleh ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam capek belum? Belum. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau nyanyikan lagu Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Sebab kita semua adalah anak raja. Yeay. Pakai gerakan ya adik-adik ya. Aku anak raja, engkau anak raja, bersama anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.
berdiri, kita mau angkat pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. Tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada sore hari ini kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Kini tiba saatnya kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu. Kau berkati kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan isi dari firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan hanya daripada-Mu saja. Ajarkan kami juga untuk duduk diam dan fokus hanya untuk mendengarkan firman-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan. Akhirnya kita ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu sore ini. Kalau Anda yakin semuanya semangat, kalau Anda yakin semuanya menanti-nantikan firman Tuhan. Tadi semuanya udah tepuk tangan, udah nyanyi, udah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau Anda minta buat adik-adik sekolah minggu yang sudah bisa baca, yang sudah punya Alkitab sendiri, walaupun nggak punya Alkitab, semuanya pegang Alkitabnya masing-masing. Karena kita hari ini firman Tuhannya akan banyak membaca ayat supaya kita ngerti firman Tuhannya hari ini. Jadi pelan-pelan nanti kita baca sama-sama di rumah. Nanti kalau Anda yang bacakan, adik-adik juga di rumah bisa bacain di rumahnya masing-masing. Oke, semuanya sudah siap Alkitabnya? Sudah buka. Firman Tuhannya di dalam kitab Habakuk. Oke, ada yang tahu Habakuk di mana? Ada yang tahu nggak? Habakuk itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Ada yang tahu Habakuk di mana? Mereng. Oke. Kalau Anda hitung sampai 3 yang sudah dapat kitab Habakuk, tunjukkan Alkitabnya. Habakuk ada di perjanjian lama sebelum Zefanya. Sesudah Nahum. Oke. Nah, hari ini kalau Anda mau cerita tentang Nabi Habakuk,
Siapa itu Nabi Habakuk? Nabi Habakuk adalah salah seorang nabi Tuhan yang menulis kitab di Perjanjian Lama. Nah, kitabnya itu yang kita baca ini sekarang itu Habakuk, ada 3 pasal, Habakuk 1, Habakuk 2, dan Habakuk 3. Jadi cuma ada 3 pasal. Nah, dalam bahasa Ibrani, nama Habakuk ini artinya adalah memeluk atau bergantung. Sesuai dengan kitab yang ditulis oleh Habakuk, kita bisa melihat bahwa Habakuk ini adalah seorang yang bergantung sepenuhnya kepada Allah sebagai penyelamatnya. Itu arti nama Habakuk. Habakuk artinya dalam bahasa Ibrani, arti nama Habakuk dalam bahasa Ibrani adalah merangkul, memeluk, atau bergantung. Bergantung di sini artinya Habakuk bergantung sepenuhnya kepada Allah sebagai penyelamatnya. Oke, itu tadi tentang Nabi Habakuk. Nah, di dalam kitab Habakuk ini, Nabi Habakuk hidup dalam sebuah kesesakan, hidup dalam sebuah kesedihan. Dia penuh dalam pergumulan. Di Habakuk 1, pasal yang pertama itu, Habakuk menceritakan tentang pergumulannya saat melayani di masa-masa sulit. Saat itu dia sedang menghadapi penyerangan bangsa Babel, terus dan dia juga melayani pada masa pemerintahan Raja Yoyakim yang saat itu terkenal sangat keras, sangat jahat gitu. Kalau mungkin adik-adik ingat, ada kakak guru sekolah minggu yang sudah menceritakan tentang Raja Yoyakim, atau mungkin adik-adik lupa, nanti di kesempatan lainnya mungkin kita akan dengarkan tentang siapa itu Raja Yoyakim, bagaimana kehidupan tentang Raja Yoyakim. Nah, saat itu kekerasan di mana-mana, penindasan ada di mana-mana. Nah, si Nabi Habakuk ini sedih gitu, kok kekerasan di mana-mana, ketidakadilan di mana-mana, kejahatan di mana-mana. Nabi Habakuk tuh merasa kok Tuhan kok gini, bangsa kok ditindas seperti ini gitu. Aku melihat ada kekerasan, aku melihat ada ketidakadilan, aku melihat segala hal yang jahat di mata Tuhan gitu. Setiap hari Habakuk berdoa, setiap hari Habakuk meminta sama Tuhan, mungkin Habakuk saat itu meminta sama Tuhan, ini bisa nggak sih diselesaikan masalahnya gitu, bisa nggak sih kejahatan ini tidak ada di tengah-tengah bangsa ini, bisa nggak sih yang kejahatan Raja Yoyakim itu dihentikan gitu. Tapi Habakuk saat itu merasa sendirian gitu. Habakuk saat itu ketika dia melihat semua kejahatan yang ada di sekitarnya, dia merasa kayak, aku udah minta sama Tuhan, aku sudah berdoa, tapi kok sepertinya Tuhan gak dengar ya. Ini kita baca di Habakuk 1 ayat yang kedua. Kita baca, judulnya adalah Keluhan Nabi Karena Ketidaksetiaan. Ini kalau Anda baca, nanti di rumah adik-adik juga bisa baca sama-sama ya. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi.
Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Nah ini dari ayat 1 sampai 4 ini Nabi Habakuk itu bertanya kepada Tuhan, itu nih udah berapa lama, ini sampai berapa lama nih semua kejahatan yang harus terjadi gitu. Sampai berapa lama Tuhan aku harus berseru-seru sama Tuhan, minta semuanya ini diselesaikan. Sampai berapa lama Tuhan semua kesedihan ini harus saya hadapi. Sampai aku udah minta tolong, aku udah berdoa, aku minta keadilan, aku minta semuanya berjalan dengan baik, tapi kok kayaknya Tuhan gak denger ya permintaanku. Padahal permintaan Habakuk itu adalah permintaan yang baik. Permintaan Habakuk itu bukan minta, oh Tuhan yang jahat coba Tuhan dimusnahkan, coba Tuhan tuh bangsa-bangsa yang jahat yang coba menindas kami, coba Tuhan dimusnahkan. Enggak, saat itu Habakuk cuman pengen Tuhan dengar teriakanku. Nabi Habakuk bilang, Tuhan sampai berapa lama Tuhan aku harus berteriak gitu. Mungkin kawan-kawan belum tahu pasti sudah berapa lama Habakuk ini hidup dalam kesesakannya, sampai sudah berapa lama dia melayani di tengah-tengah kerajaan Yoyakim. Tapi di ayat yang kedua bilang berapa lama lagi Tuhan, berarti sudah lama Habakuk minta sama Tuhan untuk semua pergumulannya itu, semua kesedihannya itu berlalu, tapi ternyata Habakuk merasa bahwa Tuhan tidak mendengar doanya Habakuk, bahwa Tuhan tidak mendengar seruan dari Habakuk, tidak mendengar kesedihan Habakuk, tidak melihat hati Habakuk yang sedang sedih gitu. Tapi ternyata di ayat yang kelima Tuhan Yesus menjawab Habakuk. Kita baca sama-sama ya, penghukuman yang dijalankan oleh orang Kasdim. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku, Tuhan, aku itu adalah Tuhan, melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderat. Dari jauh mereka datang, terbang seperti raja wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan, serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkannya, dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Di sini Tuhan bilang sama Habakuk di ayat yang kelima, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika ceritakan. Jadi Tuhan bilang bukan berarti ketika Habakuk berseru-seru sama Tuhan, meminta kepada Tuhan gak dengar. Tuhan bilang, lihatlah dan perhatikanlah gitu. Jadilah heran gitu.
sebenarnya ketika mungkin kita meminta sesuatu, ketika kita sedang dalam kesedihan, eh, Tuhan itu mendengar doa-doanya kita seperti Nabi Habakuk ini. Tuhan bilang, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percaya jika ceritakan. Jadi Tuhan sampaikan pun Nabi Habakuk itu masih nggak paham-paham, nggak ngerti-ngerti juga bahwa Tuhan Yesus itu sedang mengerjakan suatu hal yang besar pada zamannya, sedang melakukan suatu hal yang kalaupun diceritakan, kalaupun dijelaskan ke Nabi Habakuk nggak akan sampai. Nabi Habakuk gak bakalan ngerti, gak bakalan paham apa dari maksud dari rencana Tuhan. Tuhan cuma bilang, lihatlah dan perhatikan. Lihatlah dan perhatikan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Tuhan cuma bilang itu. Tuhan udah kasih clue sebenarnya sama Nabi Habakuk. Tapi kita lihat di sini Habakuk masih belum paham juga, masih belum ngerti juga. Habakuk masih tanya lagi sama Tuhan. Bukankah engkau ya Tuhan, ayat yang ke-12, dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kezaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkapnya dengan pukatnya, dan dikumpulkannya dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya, dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu, pendapatannya mewah, dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Dia masih tanya sama Tuhan di ayat yang ke-13, bagian yang B-nya, mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Habakuk masih belum paham. Nabi Habakuk saat itu masih berpikir bahwa Tuhan itu sedang berdiam diri. Padahal di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-11 Tuhan sudah bilang bahwa Nabi Habakuk hanya harus lihat, perhatikan, dan heranlah gitu. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu, tapi karena kesesakan yang menghimpit Nabi Habakuk, karena kesedihan yang menghimpit Nabi Habakuk, saat itu Habakuk masih penasaran, masih tanya lagi sama Tuhan, kenapa sih Tuhan Yesus berdiam diri melihat semua kejahatan ini? Nah, sampai di sini Habakuk masih terus merasa sendiri, merasa Tuhan tidak mendengar doanya, merasa Tuhan Yesus tidak melakukan sesuatu, kejahatan masih ada di mana-mana, udah berdoa mungkin setiap hari, udah berdoa mungkin pagi, siang, sore, tapi kok kejahatan masih ada aja. Nah, di pasal yang kedua, di saat Nabi Habakuk masih terus dalam kebingungannya, dalam kesedihannya, masih terus dalam ketidaktahuannya, ketidakmengertian, ketidakpahamannya akan respon Tuhan terhadap seruannya, teriakannya itu, Nabi Habakuk tetap menantikan Tuhan. Tadi seperti namanya, Habakuk adalah orang yang
bergantung kepada Tuhan sebagai penyelamatnya. Di pasal yang kedua, kita baca ayat yang keempat. Kita baca dari ayat yang pertama aja, ayat yang keempat. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat nanti karena itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ayat yang keempat, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Dan di sini Habakuk bilang orang benar akan hidup oleh percayanya. Habakuk di dalam kesedihannya sendiri, di dalam kesesakannya sendiri, di dalam pergumulnya sendiri, meyakinkan dirinya, mempercayai dirinya bahwa orang benar, tadi ayat yang keempat, orang benar itu akan hidup oleh percayaannya. Jadi Habakuk membuat dirinya sendiri bahwa dia beriman, dia yakin bahwa Tuhan Yesus pasti akan menjawab doaku. Pasti Tuhan Yesus pasti akan mendengar seruanku. Pasti Tuhan akan melakukan sesuatu. Gitu. Walaupun saat itu Habakuk masih tidak mengerti apa rencana Tuhan, walaupun saat itu Habakuk masih bingung. Tuhan sudah Habakuk sudah bertanya, Tuhan Yesus jawab pertanyaannya Habakuk. Terus masih nggak ngerti juga Habakuk tanya lagi sama Tuhan. Tapi dia masih nggak ngerti juga apa maksud Tuhan. Tapi di dalam ketidakmengertiannya, di dalam pasakannya, mungkin dalam pembimbangannya, Habakuk tetap meyakinkan dirinya bahwa Tuhan Yesus itu pasti akan menolong Habakuk. Kita baca di pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, ia memurahiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, di sini di pasal yang ketiga ini, Habakuk menuliskan doanya pada masa keratapan dan kesedihannya. Jadi pasal yang ketiga ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-19 itu Habakuk menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, besarnya Tuhan segala keajaiban. Kawanda baca salah satu dari doa Habakuk di ayat yang ketiga, pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Allah datang dari negeri Teman dan yang Maha Kudus dari Pepohonan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ini di sepanjang pasal 3 ini Habakuk menceritakan tentang kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, sampai di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Dia bilang, sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah. Terus dia bilang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria dengan Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, ia memurahiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk terpercaya walaupun dalam kesedihannya, walaupun tampaknya Tuhan berdiam diri, tampaknya Tuhan tidak mendengar doa Habakuk, tampaknya kelihatannya Tuhan tidak
peduli mungkin dalam kesedihannya Habakuk dengan orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang dia layani yang hidup dalam kejahatan. Tapi Habakuk percaya sekalipun tidak ada harapan, sekalipun dia terus dalam kesedihannya, Habakuk bilang, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, ria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku yang membuat kakiku seperti kaki buaya. Jadi Habakuk walaupun dalam kesedihannya, dalam ketidakberdayaannya, sekalipun Habakuk saat itu dalam kesedihan tidak melihat harapan-harapan, mungkin saat itu Habakuk tidak melihat jawaban-jawaban atas doanya, tapi Habakuk tetap bersyukur bahwa dia tetap mempunyai Allah, bahwa Tuhan yang tetap menyertai dia. Habakuk percaya Tuhan Yesus yang lebih besar dari segalanya, Tuhan Yesus lebih besar dari segala masalahnya, Tuhan Yesus yang dia puji, yang kepadanya Habakuk bersorak-sorak itu adalah Allah yang besar, lebih besar dari segala masalahnya. Nah, adik-adik yang di rumah mungkin yang sedang dalam keadaan sedih, yang mungkin dalam keadaan susah, mungkin menghadapi melihat di sekitarnya kok banyak kejahatan, aku udah berdoa, aku udah minta sama Tuhan ABCD, EFG, segala macamnya, tapi kok kayaknya Tuhan Yesus gak dengar doaku sih gitu. Tenang, Tuhan Yesus pasti mendengar doa adik-adik. Mungkin caranya Tuhan untuk menolong adik-adik, caranya Tuhan untuk menolong kita itu gak sama seperti apa yang kita pikirkan, tapi percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita, dan Tuhan Yesus akan melakukan perbuatan yang besar dalam seluruh kehidupan kita, walau dalam kesedihan kita. Oke, adik-adik jangan lupa bersyukur dan selalu percaya bahwa Tuhan Yesus ada di setiap kehidupan kita, walaupun di dalam kesedihan. Oke, kita sama-sama berdoa. Kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat firman-Mu hari ini. Kami berterima kasih Tuhan bahwa Tuhan Yesus tetap ada di pihak kami walau kami dalam kesedihan, walau tidak tampak segala sesuatunya di dalam kehidupan kami, walau kami tidak mengerti Tuhan apa yang terjadi dalam hidup kami. Tapi kami percaya tangan Tuhan terus menyertai kami, dan kami percaya bahwa kami mempunyai Allah yang besar. Terima kasih buat berkat firman-Mu hari ini Tuhan. Dan berikan kami semuanya, adik-adik yang di rumah, kakak-kakak semuanya, kekuatan dalam menghadapi segala sesuatunya. Dan ajar kami selalu bersyukur Tuhan dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Diberkati oleh firman Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Yeay, adik-adik yang di sini merasa diberkati oleh firman Tuhan? Ya? Ya. Mana jempolnya? Yeay. Adik-adik yang di rumah pasti juga merasa diberkati oleh firman Tuhan ya. Oke adik-adik, tiba saatnya kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Kakak undang kita untuk bangkit berdiri, kita mau mengakhirinya. Kita angkat satu pujian. Terima kasih Yesus buat hari ini. Syukur
terima kasih kalau pada sore hari ini kami boleh bersama-sama memuji membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman-Mu bisa menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Tuhan juga Kau berkati adik-adik sekolah minggu, baik yang ada di sini mau di rumah, dan kakak-kakak sekolah minggu Kau berkati. Tiba saatnya Tuhan kami mau mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Terima kasih untuk jaringan yang sudah baik Kau berikan kepada kami. Sebentar kami mau melakukan aktivitas kami. Kau berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Bye-bye.